Perkenalkan, nama saya Erin Aryani Bersurbakti dari kelas AKP 6B. Di sini saya ingin mempresentasikan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Adapun pokok pembahasan pada bab ini yaitu yang pertama, sampel representatif, yang kedua, sampling statistik versus sampling non-statistik, dan pemilihan sampel probabilistik versus non-probabilistik. Yang ketiga, metode pemilihan sampel probabilistik. Yang keempat, metode pemilihan sampel non-probabilistik. Yang kelima, sampling untuk tingkat pengecualian. Yang keenam, aplikasi sampling audit non-statistik. Yang ketujuh, sampling audit statistik. Yang kedelapan, distribusi sampling. Yang kesembilan, aplikasi sampling atribut. Yang pertama, kita akan membahas sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik populasinya. Dua hal yang mengakibatkan sampel menjadi tidak representatif adalah yang pertama, resiko non-sampling, dan yang kedua, resiko sampling. Pertama, resiko sampling adalah resiko di mana auditor menarik kesimpulan yang salah karena sampelnya tidak representatif terhadap populasi. Hal ini dapat dikontrol dengan menyesuaikan dengan ukuran sampel dan menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi. Yang kedua, resiko non-sampling adalah resiko yang ketika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan pada sampel yang dipilih. Dua hal yang mengakibatkan resiko ini adalah pertama, auditor gagal mengetahui adanya penyimpangan dan prosedur audit tidak sesuai atau tidak efektif. Sampling statistik versus sampling non-statistik dan pemilihan sampel probabilistik versus non-probabilistik. Metode sampling audit dapat dibagi menjadi dua, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Kategori tersebut serupa karena keduanya melibatkan 3 tahap: perencanaan sampel, pemilihan sampel dan pelaksanaan pengujian, dan pengevaluasian hasil. A. Sampling statistik. Aturan matematika memungkinkan kita untuk menghitung besaran resiko sampling yang kita rencanakan dalam proses audit. Misalkan dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, berarti besaran resiko sampling adalah 5%. Sampling statistik harus menggunakan pemilihan sampel secara probabilistik. B. Sampling non-statistik. Dalam sampling non-statistik, seorang auditor tidak menghitung besarnya resiko sampling, tetapi auditor memilih sampel berupa item yang dipercaya akan memberikan informasi yang diinginkan atau berguna. Sampling non-statistik seringkali tidak merupakan keharusan menggunakan pemilihan sampel non-probabilistik. Metode pemilihan sampel probabilistik. Pemilihan sampel probabilistik yaitu memilih sampel secara acak pada item populasi yang sudah diketahui berapa probabilitasnya untuk dipilih ke dalam sampel. Metode yang termasuk pemilihan sampel probabilistik yaitu 1. Pemilihan sampel acak sederhana. Seluruh item dalam populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Biasanya digunakan tabel random number atau random number generators. Yang kedua, pemilihan sampel sistematis. Auditor menetapkan sebuah interval dan memilih item berdasarkan interval tersebut. Yang ketiga, pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran sampel. Probabilitas sebuah item dipilih sebagai sampel tergantung dari jumlah yang dicatat. Metode pemilihan sampel non-probabilistik. Pemilihan sampel secara non-probabilistik adalah metode pemilihan sampel di mana auditor menggunakan professional judgment untuk memilih item yang dijadikan sampel. Metode dalam pemilihan sampel secara non-probabilistik meliputi yang pertama, pemilihan sampel blok. Pemilihan sejumlah item pada urutan tertentu. Auditor harus menggunakan beberapa blok untuk mendapatkan sampel yang representatif. Yang kedua, pemilihan sampel sembarangan. Pemilihan sampel tanpa pertimbangan sesuatu. Auditor memilih item populasi tanpa memandang ukurannya, sumber, atau karakteristik yang membedakan. Sampling untuk tingkat pengecualian. Auditor menggunakan sampling pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk mengestimasi presentasi item-item dalam populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepentingan.
Presentasi ini disebut sebagai tingkat keterjadian atau tingkat pengecualian. Auditor sangat memperhatikan jenis pengecualian berikut dalam populasi data akuntansi. Yang pertama, penyimpangan atau durasi dari pengendalian yang ditetapkan klien. Yang kedua, salah saji moneter dalam populasi data transaksi. Dan yang ketiga, salah saji moneter dalam populasi rincian saldo akun. Auditor berfokus pada batas estimasi interval yang disebut tingkat pengecualian atas yang dihitung atau yang diestimasi dalam melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Aplikasi sampling audit non-statistik. Auditor menggunakan 14 langkah yang dirancang dengan baik untuk menerapkan sampling audit pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. 14 langkah tersebut yaitu merencanakan sampel. Yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi atribut dan kondisi pengecualian. Yang keempat, mengidentifikasi populasi. Yang kelima, mengidentifikasi unit sampling. Yang keenam, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan resiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi. Yang kedelapan, mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. 10. Memilih sampel. 11. Melaksanakan prosedur audit. 12. Mengeneralisasi dari sampel ke populasi. 13. Menganalisis pengecualian. Dan yang terakhir, memutuskan akseptabilitas populasi. Aplikasi sampling audit non-statistik. Metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling atribut. Aplikasi sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi memiliki banyak kemiripan dengan sampling non-statistik dibanding perbedaannya. Perbedaan utamanya terletak pada perhitungan ukuran sampel awal yang menggunakan tabel yang dikembangkan dari distribusi probabilitas tertentu. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat laporan probabilitas mengenai kemungkinan terwakilnya setiap sampel dalam distribusi. Kita telah membahas ke-14 langkah untuk sampling non-statistik sama-sama dapat diterapkan dalam sampling atribut. Dalam bagian ini, kita akan berfokus pada perbedaan di antara keduanya. Merencanakan sampel. Yang ketujuh, menetapkan risiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi. Untuk sampling non-statistik, sebagian besar auditor menggunakan risiko yang dapat diterima yang rendah, sedang, atau tinggi. Sementara auditor yang menggunakan sampling atribut membebankan suatu jumlah tertentu seperti risiko 10% atau 5%. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Ada 4 faktor yang dapat menentukan ukuran sampel awal baik untuk sampling statistik maupun non-statistik, yaitu ukuran populasi, tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi, risiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi, dan estimasi tingkat pengecualian populasi. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Memilih sampel. Satu-satunya perbedaan terletak pada persyaratan bahwa metode probabilistik harus digunakan untuk sampling statistik. Mengevaluasi hasil. Mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Untuk sampling atribut, auditor menghitung batas ketepatan atas dengan arrow tertentu yang menggunakan program komputer khusus atau tabel yang dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.